Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, teman-teman Kauja yang tersayang. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Majlis Syahrul Ramadan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang kita pada saat ini telah memasuki bab yang ke-21, yaitu bab keutamaan sepertiga akhir bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir ya. Nah, sebagaimana biasanya Syekh Utsaimin mengawali pembahasan babnya dengan memuji Allah, ya, memuji atas keagungan nikmatnya sekaligus mensyukuri, ya, serta berdoa untuk kebaikan kaum muslimin. Juga beliau setelah itu mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau serta para sahabat beliau yang istiqamah senantiasa mendampingi beliau hingga ajal menjemput mereka. Nah, teman-teman yang tersayang, apabila pada bab-bab sebelumnya Syekh Utsaimin telah mengulas tentang keutamaan ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan secara umum, sebagaimana puasa, kemudian salat, membayar zakat, lalu beliau menceritakan tentang dua peristiwa hebat, dua peristiwa yang luar biasa yang terjadi di dalam bulan Ramadan pada masa kehidupan Nabi, yakni Perang Badar dan Futu Mekah atau pembebasan kota Makkah. Kali ini, ya, beliau ingin menjelaskan tentang keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oh ya, kemarin kita sudah membahas juga mengenai amal-amal, bukan? Ya, amal-amal yang utama yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Nah, teman-teman Kauja yang dirahmati oleh Allah, beliau mengawali pembahasan bab ini sebagaimana biasanya, ya, dengan pujian serta salawat tadi. Lalu beliau mengawalinya dengan kalimat, saudara-saudaraku sekalian, telah tiba sepertiga akhir bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat berbagai kebaikan, keutamaan, kekhususan dan pahala yang melimpah. Di antara kekhususannya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh menghidupkan hari-hari tersebut dengan berbagai amalan, melebihi waktu-waktu yang lainnya, artinya waktu di luar Ramadan. Dan beliau menghadirkan beberapa buah hadis, ya, beberapa buah hadis yang menceritakan bagaimana kebiasaan Rasulullah, di mana hadis-hadis tersebut beliau kutip dari kitab-kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nah, Kauja akan mengutip salah satu saja karena cukup banyak dalil tersebut yang beliau muat, ya. Salah satu di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, kata Siti Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Jika Nabi memasuki sepertiga akhir bulan Ramadan, katanya beliau shadda mi'zarahu, ya, beliau mengencangkan sarungnya. Ya, maksudnya mengencangkan sarung di sini, beliau mengurangi bercampur dengan istri-istri beliau. Kemudian wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya, kata Siti Aisyah, ya, menghidupkan malam dengan salat dan baca Quran. Dan wa aiqaza ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya, ya. Nah, sahabat saleh Kauja, maka tentu saja ini adalah salah satu
contoh teladan yang sangat baik ya. Kita sebagai kepala keluarga ya, para lelaki sebagai kepala keluarga yang telah berkeluarga, tentunya sangat baik apabila meniru perbuatan Nabi ini, yakni dengan menghiasi malamnya dengan ibadah ya. Tapi bukan dengan begadang teman-teman ya, tidur dulu sebaiknya ya kan. Makanya memang di bulan Ramadan ini kita sedikit mengurangi waktu kita untuk istilahnya menghabiskan waktu secara sia-sia di luar ba'da salat Isya dengan berkumpul ya, sebagaimana yang biasa kita kerjakan di bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan yang lain. Maka tentunya dianjurkan sebaiknya di bulan Ramadan kegiatan aktivitas itu kita kurangi ya. Perbanyaklah menghabiskan setelah salat malam, setelah salat tarawih ya, menghabiskan waktu kita dengan beristirahat secepat mungkin, kemudian kalau dapat bangun segera ya, jam-jam 2, setengah 3 kita sudah bangun untuk membaca Al-Quran ya, mengerjakan sholat sunnah ya, dan membangunkan anggota keluarga kita yang lain, anak-anak kita yang kecil-kecil juga nggak apa-apa, kecuali bayi tentunya, bukan? Tapi kalau anak-anak itu sudah sekolah atau paling tidak ya di atas 3-4 tahun ya, sudah bisa dibangunkan, kita bangunkan untuk mengerjakan ibadah atau paling tidak mengikuti orang tuanya. Nah, baik. Begitu juga disebutkan dalam kitab Al-Musnad dari Siti Aisyah yang berkata bahwa Rasulullah mencampur antara sholat dan tidur selama 20 hari. Ya, selama 20 hari pertama bulan Ramadan beliau campur sholat, tidur, sholat. Namun ketika memasuki sepertiga akhir bulan Ramadan, maka beliau menyingsingkan lengan bajunya dan mengencangkan sarungnya. Artinya ya tidurnya beliau kurangi ya. Nah, hadis-hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan keutamaan sepertiga akhir bulan Ramadan, di mana Nabi dahulu beramal dengan sungguh-sungguh di dalamnya, lebih daripada waktu yang lain. Dan ini mencakup kesungguhan beliau dalam segala jenis ibadah, baik sholat, membaca Al-Quran, zikir, sedekah, maupun yang selainnya. Ya, Syekh Utsaimin mengomentari, maksud dari mengencangkan sarungnya adalah Rasulullah menjauhi istri-istrinya dari bersetubuh atau berjima, supaya dapat berkonsentrasi dalam sholat dan zikir. Dan beliau menghidupkan malam dengan sholat malam, membaca Quran, berzikir, baik dengan hati, lisan, maupun dengan anggota badan. Dan ini disebabkan oleh kemuliaan malam-malam tersebut, serta untuk mencari malam Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang apabila seseorang melaksanakan salat di dalamnya dengan penuh keimanan dan pengharapan, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Zahir dari hadis tersebut, kata Syekh, menunjukkan bahwa Nabi menghidupkan seluruh malamnya dengan beribadah ya kepada Rabb-Nya, baik dengan zikir dan seterusnya. Ya. Sebagaimana perkataan Siti Aisyah ya, yang berkata ma'a'lamuhu nabiyya qama lailatan hatta sabah. Ya, hatta sabah. Aku tidak pernah mengetahui Nabi pernah melakukan sholat malam semalam suntuk sampai datangnya pagi. Ya, maksudnya Rasulullah itu tidak pernah sholat terus-terusan gitu, teman. Ya, dari sebutlah misalnya beliau mulai mengerjakan sholatnya pukul 1 biasanya kan, atau jam 2, terus beliau sholat terus sampai subuh. Tidak pernah, kata Siti Aisyah, seumur hidup beliau tidak pernah. Ya. Ya, Syekh Utsaimin menjelaskan sebab maksud dari menghidupkan malam pada sepertiga akhir Ramadan ini bukan hanya dengan melakukan sholat semata-mata, tetapi juga disertai dengan ibadah-ibadah yang lain. Adapun yang dinafikan atau yang ditolak oleh Siti Aisyah di dalam hadis tersebut adalah menghidupkan malam hanya dengan sholat semata-mata. Wallahu a'lam bishawab. Nah, perkataan lain yang menunjukkan keutamaan seperti akhir Ramadan adalah Nabi membangunkan keluarganya untuk melaksanakan zikir dan sholat pada waktu-waktu ini, yang tidak lain disebabkan semangat beliau untuk memanfaatkan malam-malam yang penuh berkah dengan ibadah-ibadah yang layak dilaksanakan.
Inilah kesempatan emas sekaligus harta yang berharga bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Tidak selayaknya seorang mukmin yang berakal membiarkan diri dan keluarganya terlewatkan dari saat yang berharga ini. Ya, memang segala sesuatu di dunia ini ya tidak semata-mata dinilai dari sisi materi saja semata-mata. Ya, teman-teman, kebanyakan dari kaum muslimin pada hari ini yang yang kurang dekat kepada agama, yang kurang memahami agama, mereka umumnya itu dibesarkan, didewasakan dengan ruang lingkup materialistis. Sehingga segala sesuatu itu diukur dengan materi yang bisa dilihat oleh mata. Gitu kan? Nah, kalau sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan, nilainya itu dari alat ukur materi yang bisa dilihat. Ya, misalnya seperti rumah, mobil, kendaraan, harta, dan seterusnya. Ya, ukurannya itu materi gitu. Padahal ada kegiatan yang lebih tinggi nilainya, ya, lebih tinggi nilainya yang tidak nampak secara materi. Nah, inilah sebabnya mengapa di dalam Islam kita juga diperintahkan atau diwajibkan untuk beriman kepada perkara yang gaib. Ya, salah satu di antara perkara yang gaib itu adalah pahala. Pahala ini gaib, tapi kita wajib untuk percaya, wajib untuk kita imani. Ya. Oleh karenanya, sebagai seorang mukmin, membesarkan perkara pahala itu di dalam pikiran kita atau di dalam hati kita adalah sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang dianjurkan. Ya. Bagi kita untuk mengejar nilai-nilai pahala tadi, meskipun pahala itu sendiri tidak berbentuk materi yang bisa tampak kasat mata kita. Nah, teman-teman kauja yang tersayang, selanjutnya Syekh Utsaimin berkata, sungguh betapa banyak kaum muslimin yang telah tertimpa kerugian yang sangat besar tatkala mereka melewatkan waktu-waktu berharga ini karena berbagai kesibukan yang tidak bermanfaat. Ya, itu tadi kan. Mereka mengejar materi yang kelihatan oleh mata, tapi mereka melupakan atau tidak mengetahui bahwa ada sesuatu yang nilainya berlipat-lipat ganda dari materi yang mereka kejar itu, yang sesungguhnya mereka telah mengabaikan. Ya kan? Mereka menghabiskan sebagian besar malamnya dengan permainan yang batil, percakapan yang sia-sia, sehingga ketika datang waktu sholat, mereka pun tertidur, kelelahan. Mereka membiarkan diri melewatkan kesempatan untuk memperoleh kebaikan yang banyak yang bisa jadi tidak akan mereka jumpai lagi setelah tahun ini untuk selamanya. Maksud saya ini bisa saja ini adalah Ramadan terakhir kita, teman-teman. Nggak ada jaminan, bukan? Siapa yang menyangka bahwa kita masih punya umur untuk tahun depan? Wallahualam. Bisa jadi tahun depan kita, teman-teman, sudah nggak ketemu Kak Uja. Mungkin Kak Uja sudah mendahului, mohon pamit. Ya kan? Wallahualam. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa berpikir bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya, jadikan dia adalah Ramadan terakhir, di mana kita selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik bagi Ramadan ini, supaya tidak menjadi penyesalan bagi kita manakala memang benar-benar ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya. Baik. Mereka telah terjerat oleh tipu daya, kata Syekh, dan permainan syaitan yang bermaksud mencegah serta menyimpangkan manusia dari jalan Allah. Nah, ya kan? Ya, syaitan itu akan selalu mengajak hati kita untuk selalu mengejar materi yang nampak oleh pandangan mata kita. Ya. Dan terus membisikkan ke dalam hati kita untuk menjauhkan diri kita dari materi atau pahala yang nilainya justru jauh berlipat-lipat ganda, ya, dan lebih membahagiakan daripada materi yang kita kejar. Ya, karena itu orang yang jauh dari agama itu mudah dipengaruhi oleh syaitan. Ya, mudah dipengaruhi oleh syaitan. Dan akan nampak sekali dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari, bukan? Ya, dia akan lebih rela untuk menghabiskan waktunya, lebih rela untuk menghabiskan umurnya, ya,
di tempat-tempat yang tidak membawa manfaat bagi akhirat mereka, yang tidak ada pahalanya di tempat tersebut, atau boleh dikata sedikit sekali pahala di tempat tersebut. Ya. Sementara orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, ya, mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh syaitan. Sebagaimana firman Allah dalam surah 15 ayat ke-42. Allah telah berfirman, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin." Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, ya, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang tersesat. Ya, jadi orang-orang mukmin, orang-orang yang senantiasa rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang belajar tentang akidah agama mereka, ya, orang-orang yang bersabar dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah, tidak akan mudah dipengaruhi oleh syaitan, tidak akan bisa diganggu oleh iblis. Ya, yang bisa diganggu ya hanya orang-orang yang jauh dari agama, hanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Ya, selanjutnya saya berkata, hanya orang yang berakal yang tidak mau mengangkat syaitan menjadi walinya. Dengan kata lain, orang yang menjadikan syaitan sebagai wali sebenarnya bukan orang yang berakal, alias orang yang bodoh. Ya. Mereka mengangkat syaitan sebagai wali atau sahabatnya sebagai pengganti Allah. Masya Allah. Karena ia mengetahui bahwa syaitan adalah musuhnya. Ya, mereka tidak mau menjadikan syaitan sebagai pengganti Allah. Allah adalah sahabat yang tentu saja sahabat yang terbaik, dan tentu saja ini bertentangan dengan akal dan iman. Ya, selanjutnya di dalam surah Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-50, Allah berfirman, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lizzalimin." Bi'sa lizzalimina badala. Patutkah kamu mengambil syaitan dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dari aku, kata Allah? Sedangkan mereka adalah musuh kalian. Ya. Maka amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya. Orang-orang yang zalim. Maka syaitan akan menjadi sahabat bagi mereka. Ya, senantiasa membisikkan di dalam kepala mereka. Ada saja itu. Sudah selesai satu, kita ke sini lagi. Selesai di situ, kita ke sini lagi. Ya, jadi memang mereka dibikin sibuk oleh iblis. Dibikin sibuk oleh syaitan dengan kegiatan duniawi mereka, sehingga mereka dibikin lupa terhadap akhiratnya, terhadap pahala-pahala yang Allah telah janjikan di dalam bulan Ramadan. Ya. Nah, sebagai penegasan kembali Syekh mengangkat lagi satu ayat di dalam surah Fatir ayat ke-6. Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya. Jadi tujuan syaitan itu mencari teman hanya semata-mata untuk menggiring kita ke dalam neraka, teman-teman. Karena itu betapa bodohnya orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan, ya, kemudian mengabaikan janji-janji kebaikan-kebaikan yang Allah telah sediakan di dalam bulan Ramadan ini. Ya. Nah, teman-teman kauja yang dirahmati oleh Allah, ya, nampaknya pembahasan mengenai 10 malam terakhir ini oleh Syekh diulas tidak terlalu panjang, sebab ada tambahan pembahasan pada bab yang ke-22, yaitu bab yang beliau beri judul beribadah dengan sungguh-sungguh pada sepertiga akhir Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Ya, karena itu pembahasan bab ini tidak terlalu panjang, teman-teman, ya. Ya, tinggal beberapa dalil lagi. Ya. Nah, kata Syekh, di antara kekhususan sepertiga akhir Ramadan ialah Nabi tidak melaksanakan iktikaf pada saat
Ya, bahwa Nabi melaksanakan iktikaf pada saat tersebut. Iktikaf adalah berdiam di masjid untuk mengkonsentrasikan diri dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Perbuatan ini termasuk sunnah sebagaimana yang tercantum di dalam Kitabullah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam Kitabullah itu Allah kutip pada surah Al-Baqarah ayat 187, ya. Ya, sebagai penggalan ayat yang berbunyi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya, janganlah kamu mencampuri mereka, istri-istrimu itu, sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Nah, Nabi telah melaksanakan i'tikaf sebagai realisasi dari ayat tersebut. Demikian pula dengan para sahabat, baik ketika Nabi masih hidup maupun setelah beliau wafat. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi beriktikaf pada sepertiga awal Ramadan, lalu ia beriktikaf pada sepertiga kedua darinya. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya aku beriktikaf pada sepertiga awal Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi dulunya Nabi beriktikaf di awal. Kemudian kata Nabi, aku beriktikaf pada sepertiga yang kedua. Setelah itu ada yang mendatangiku dan berkata, sesungguhnya Lailatul Qadar berada pada sepertiga akhir. Barang siapa di antara kalian yang ingin melakukan i'tikaf, maka hendaklah ia melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, begitu juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah yang berkata bahwa Rasulullah melakukan i'tikaf pada sepertiga akhir Ramadan. Ya, sepertiga akhir Ramadan. Hingga beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian para istri beliau pun melanjutkan untuk melakukan i'tikaf sepeninggal beliau. Ya, jadi ini adalah amalan atau ibadah yang sunnah. Ya, i'tikaf itu, dan sangat disukai, sangat dicintai oleh Nabi dan para sahabat serta keluarga beliau. Ya, disebutkan pula dalam Sahih Bukhari dari Aisyah yang berkata bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadana 10 ayyam. Bahwa Nabi beriktikaf selama 10 hari pada setiap bulan Ramadan. Namun kata Siti Aisyah, falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'tikafa 20 yauman. Namun beliau beriktikaf selama 20 hari pada tahun wafatnya, ya. Justru semakin mendekati mendekati masa-masa beliau mendekati waktu ajalnya, ya, di saat beliau sakit, ya, beliau malah beriktikaf selama 20 hari. Baik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, berkata, Nabi beriktikaf pada sepertiga akhir Ramadan, dan beliau pernah tidak beriktikaf selama 1 tahun, ya, 1 Ramadan, ya. Tapi pada tahun berikutnya, pada Ramadan berikutnya, beliau beriktikaf selama 20 hari. Jadi didobel. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nah, selanjutnya Syekh Utsaimin menjelaskan, diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata bahwa jika Nabi ingin beriktikaf, maka beliau melakukan sholat subuh, kemudian memasuki tempat iktikafnya. Setelah itu Aisyah meminta izin untuk beriktikaf, lalu beliau pun mengizinkannya. Ya, Aisyah kemudian mendirikan kemah. Demikian pula dengan Hafsah. Dan ketika Zainab melihat hal itu, ya, dilihatnya ada kemahnya Aisyah, ada kemahnya Hafsah. Zainab melihat, maka ia juga minta untuk dibuatkan kemah, sewaktu Nabi meminta dibuatkan kemah. Ya, jadi semakin banyak nih, ada kemahnya Nabi, ada kemahnya Aisyah, ada kemahnya Hafsah, ada kemahnya Zainab, ya, dan menjadikan masjid semakin sempit, ya. Maka sewaktu Nabi melihat beberapa kemah, beliau bertanya, apa ini? Para sahabat menjawab, itu adalah kemah Aisyah, Hafsah, dan Zainab. Maka beliau pun melanjutkan, apakah mereka menginginkan kebaikan dengannya? Bongkarlah kemah-kemah tersebut agar aku tidak melihatnya. Akhirnya kemah-kemah tersebut dibongkar dan Nabi tidak jadi melaksanakan iktikaf pada bulan Ramadan tersebut. Beliau menundanya hingga sepertiga awal dari bulan Syawal. Ya, dan riwayat ini diambil dari kitabnya Imam Bukhari dan Muslim dari beberapa riwayat. Nah, teman-teman, kauja, ya. Ini salah satu kisah
ya, di mana Rasulullah menunda atau membatalkan iktikafnya pada tahun tersebut karena adanya alasan, ya. Nah, berikutnya saya berkata, maksud dari iktikaf ialah terputusnya hubungan seseorang dari manusia lainnya untuk berkonsentrasi dalam melakukan ketaatan kepada Allah di salah satu masjidnya dengan tujuan mencari pahala dan karunia-Nya serta Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, seharusnya orang yang beriktikaf disibukkan dengan zikir, membaca Quran, salat, dan berbagai ibadah lainnya. Dan seyogyanya ia juga menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, seperti membicarakan persoalan duniawi. Meskipun demikian, ia boleh melakukan sedikit pembicaraan yang dibolehkan, baik dengan keluarga maupun selainnya demi sebuah kemaslahatan. Jadi ada pengecualian, teman-teman, ya. Ketika seseorang itu beriktikaf, ada beberapa hal yang dia diizinkan untuk melakukan di luar kegiatan iktikafnya. Ya. Nah, maka disebutkan dalam hadis Ummul Mukmin Safiyah, ya. Safiyah ini adalah istri Rasulullah yang beragama yang datang dari orang-orang Yahudi Bani Israel, ya. Namun beliau sudah Islam setelah menikah dengan Rasulullah. Dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, fa'ataituhu azuruhu lailan, fahaddathtuhu thumma qumtu li'anqaliba." Ya. Nabi dahulu melakukan iktikaf, lalu aku mendatangi beliau pada malam hari itu untuk membicarakan sesuatu. Maka setelah itu aku pun berdiri untuk pulang ke rumah. Ya. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'i, maka Nabi pun berdiri mengantarnya bersamaku, ya. Jadi di malam hari Safiyah mendatangi Rasulullah, ya, kemudian dia mengantar Safiyah keluar. Ya, ini salah satu bentuk penghormatan kasih sayang kepada keluarga. Ya, hadis riwayat muttafaqun alaih. Baik, selanjutnya saya berkata, diharamkan bagi orang yang beriktikaf untuk melakukan jima atau berkumpul dengan istrinya. Ya, meskipun setelah itu dia mandi lalu dia masuk kembali ke dalam masjid, nggak boleh. Ya, maka bagi orang yang telah berniat untuk iktikaf, dia dilarang atau diharamkan untuk melakukan jima kepada istri-istrinya. Atau hal-hal yang mengantarkan kepadanya, seperti ciuman dan rabaan dengan syahwat, ya, sampai ke sana. Ya, itu dilarang. Sebagaimana tadi dalam ayat yang telah kami sebutkan, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya, jangan kamu campuri mereka sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Adapun mengenai keluarnya orang yang beriktikaf dari masjid, ya, jika yang keluar hanyalah sebahagian badannya, maka hal ini tidak mengapa. Ya, diriwayatkan dari Siti Aisyah bahwa ia berkata, Nabi pernah mengeluarkan kepalanya dari masjid, padahal beliau dalam keadaan iktikaf. Ya, kepala saja, teman-teman. Lalu aku mencuci kepala beliau meskipun aku sedang haid. Ya, jadi kepala Nabi ini disampo atau dibilas oleh Siti Aisyah, ya, kemudian dikeringkan lalu disisir. Nah, ini menyegarkan tubuh tentu saja, kan? Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana dalam riwayat yang lain juga dikabarkan bahwa kanat turajjilu ra'san Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Aisyah menyisir rambut Nabi padahal ia sedang haid dan Nabi sedang iktikaf di masjid. Ya. Nabi menyodorkan kepalanya kepada Aisyah yang tetap berada di kamarnya, sedangkan Nabi tubuhnya ada di dalam masjid. Ya, karena masjid dengan kamar Aisyah ini bersebelahan, teman-teman. Ya, jadi masuk kepala Nabi ke jendela, sudah masuk di kamar Aisyah. Nah, maka dibersihkanlah, dicucilah kepala Rasulullah, disiramkan air yang segar, kemudian disisir. Setelah itu Rasulullah kembali. Tanpa ada mubasyarah, tanpa ada rayuan, tanpa ada ciuman dan seterusnya. Nah, kemudian saya menjelaskan, apabila orang yang beriktikaf keluar dengan seluruh badannya dari masjid, maka terdapat 3 bentuk dalam hal ini. Ada 3 kondisi yang berbeda, ya, teman-teman. Yang pertama, orang itu keluar untuk suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, baik secara tabiat maupun syariat, seperti BAB, pipis, ya, wudhu, mandi wajib, ya, makan minum dan sebagainya.
Ya, karena orang itikaf juga makan teman-teman kan, maka dia boleh. Ya. Jika hal itu memang tidak bisa dilakukan di dalam masjid, ya memang di dalam masjid jarang ya teman-teman. Kita jarang menemukan masjid yang di dalamnya itu ada kamar mandinya ya. Rata-rata kamar mandi itu di dalam lingkungan masjid, tapi bukan di dalam masjid ya. Di dalam lingkungan masjid biasanya belum berpisah lantai dengan masjid, masih bersambung lantainya, ya kan? Nah, maka ia diperbolehkan keluar dari masjid. Nah, terhadap masjid-masjid yang tidak ada WC di dalamnya ya. Misalnya ada sebuah desa, katakanlah misalnya sebuah kampung ya, yang orang-orang ingin mengerjakan iktikaf di dalamnya, sedangkan masjid ini belum ada WC-nya. Maka ketika dia kebelet, ya dia harus buang air besar atau buang air kecil atau berwudu, ya maka dia bisa keluar dari masjid dengan alasan tersebut. Ya. Adapun jika semua itu bisa dilakukan di masjid, maka ia tidak boleh keluar. Misalnya seseorang beriktikaf di suatu masjid yang di dalamnya terdapat kamar mandi sehingga ia bisa membuang hajat dan mandi di sana, atau ada yang selalu mengantarkan makanan. Ya, tidak perlu keluar makan gitu. Ya, biasanya kalau di kota-kota besar ya yang masjidnya itu menyelenggarakan iktikaf, ya ada panitianya teman-teman. Yang panitia ini ya bertanggung jawab memberi makan sahur dan sebagainya gitu kan. Baik. Ya. Yang kedua, orang itu keluar untuk suatu ketaatan yang tidak wajib dilakukan, seperti menjenguk orang sakit, menyaksikan jenazah dan semisalnya. Dalam kondisi ini hendaklah ia tidak keluar dari masjid, karena itu akan merusak iktikafnya. Kecuali jika keluarnya tersebut telah disyaratkannya sejak awal iktikaf. Misalnya, ada orang sakit yang dikhawatirkan wafatnya atau harus senantiasa dikunjungi. Apabila ia mensyaratkan hal itu sejak awal iktikafnya, maka tidak mengapa. Ya, artinya ya dia sudah meniatkan sejak awal gitu kan. Ya, misalnya orang tuanya lagi sakit dan dia harus mengunjungi. Ya, walaupun orang tuanya mengizinkan, tapi dia tetap berpikir bahwa saya tetap harus bertemu atau mendatangi ibu atau ayah saya yang sedang sakit tadi, sampai beliau tertidur baru saya kembali ke masjid. Ya, biasanya begitu. Baik, yang terakhir, yang ketiga, orang itu keluar untuk suatu perkara yang dapat membatalkan iktikafnya, seperti jual beli, ya kan? Jima dengan istri dan semisalnya. Semua perbuatan ini tidak boleh dilakukan baik dengan syarat maupun tidak, karena hal itu akan menghapuskan serta membatalkan maksud dilaksanakannya iktikaf. Ya, jadi mendatangi orang sakit, jenazah dan sebagainya, ini adalah perkara sunnah yang sangat besar. Dorongan dari Nabi untuk kita mengerjakannya. Tetapi dalam rangka iktikaf, maka itu dianjurkan untuk tidak dilaksanakan. Ya, bahkan dalam salah satu keterangan ulama bisa membatalkan iktikafnya sehingga dia harus berniat ulang untuk memasuki iktikaf tersebut. Nah, teman-teman sekalian, sedikit tambahan ya dari pembahasan yang lain, pembahasan ulama tentang persoalan iktikaf ini. Ada sedikit pembahasan atau kajian yang menjelaskan bahwa iktikaf yang diniatkan dilaksanakan di malam hari. Jadi iktikaf itu ada 2 hari, ada dua waktu teman-teman. Ada iktikafnya siang, ada yang iktikafnya malam. Ya. Dan iktikaf itu tidak mutlak harus di bulan Ramadan. Ya, karena ada riwayat yang lain para sahabat mengerjakan iktikaf di luar bulan Ramadan karena sebuah nazar. Ya, kalau nazarnya terpenuhi saya akan iktikaf. Maka ada sebagian sahabat yang mengerjakan iktikaf di siang hari. Ya, caranya dia masuk ke masjid dengan niat iktikaf sebelum sholat subuh. Ya, kemudian dia kerjakan sholat subuh. Ya kan? Ya, kemudian dia tinggal sampai maghrib. Nanti maghrib dia keluar. Ini kalau dia berniat untuk mengerjakan iktikaf siang hari. Ada lagi yang berniat mengerjakan iktikaf di malam hari, yaitu masuk sebelum maghrib dan keluar setelah selesai sholat subuh. Tetapi dari riwayat yang tadi sudah disampaikan oleh Syekh Utsaimin, maka yang paling sering dikerjakan oleh baginda Nabi adalah iktikaf penuh sehari semalam. Ya, iktikaf
yang penuh sehari semalam. Jadi apabila kita berniat 10 hari, maka 10 hari itu tidak keluar dari masjid. Penuh. Ya. Itulah sebabnya di beberapa masjid-masjid besar ini ada panitianya. Ada panitia iktikafnya yang bertanggung jawab terhadap hidangan pembuka puasa, iftarnya, dan hidangan untuk makan malam dan sahurnya. Ya, jadi orang-orang yang muktakif ini tidak keluar. Mereka asik saja di dalam masjid beribadah gitu kan. Pagi, siang, sore, malam. Ya, keluar masjid sebentar ini paling untuk mandi, buang air, wudhu, dan seterusnya. Habis itu masuk lagi kembali ke dalam masjid. Ya, jadi betul-betul dipusatkan kegiatan itu di dalam masjid selama sehari penuh. Ya, sebagaimana tadi kalimat yang diucapkan oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah itu apabila dia beriktikaf, maka dia akan masuk di tempat iktikafnya setelah mengerjakan salat subuh. Nah, yang dimaksudkan dengan masuk ke tempat iktikafnya, teman-teman, adalah kemahnya Nabi di dalam masjid. Ya, ini adalah kemah yang tadi kita sudah bahas, ya, yang pengen ditiru oleh Aisyah, pengen ditiru oleh Hafsah, pengen ditiru oleh Zainab, ya. Itu adalah kemah Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah itu setiap kali memasuki Ramadan dan beliau hendak beriktikaf, beliau meminta dibuatkan kemah. Karena pada saat itu kan masih kondisi Masjid Nabawi masih sederhana kan, teman-teman ya. Tahu sendiri kan? Nggak kayak sekarang, wah subhanallah, luar biasa sekali. Nah, untuk sebahagian di antara teman-teman yang mengerjakan iktikaf di masjid-masjid juga, tentunya tidak lagi dalam bentuk kemah, tapi kapling-kapling kan biasanya gitu ya. Kita bawa kasur, ya, kita pilih tempat, kemudian kita kapling. Nah, maka kebiasaan Rasulullah, beliau masuk ke dalam masjid, ya, sebelum dia beriktikaf, dia masuk ke dalam masjid sebelum sholat subuh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memasuki masjid sebelum waktu sholat kan. Maka beliau masuk sebelum sholat subuh, kemudian beliau sholat subuh. Setelah selesai beliau sholat subuh, baru beliau datang ke kemahnya di dalam masjid juga, masih di masjid yang sama, di tempat tersebut. Baru beliau masuk ke dalam kemah, tendanya, tempat iktikafnya, ya. Nah, teman-teman kauja yang tersayang, nah inilah sekelumit cerita atau riwayat atau pelajaran kepada kita yang hendak mencari keutamaan bagaimana memperoleh keistimewaan 10 hari terakhir tadi. Maka Syekh Utsaimin sudah menghadirkan prolognya, pengantar katanya, yang nantinya pada bab yang berikutnya, bab ke-12, ke-13 dan seterusnya, beliau akan lebih mendetail lagi pembahasannya mengenai keistimewaan dari 10 hari terakhir dan keistimewaan pada pembahasan khusus mengenai Lailatul Qadar. Ada pembahasan khusus juga mengenai Lailatul Qadar, ya. Baik. Dan sekali lagi Kak Uja ingin ingatkan, ya, ulangi bahwa setelah bab yang ke-11 11 ini, bab yang ke-12 beliau akan membahas mengenai beribadah dengan sungguh-sungguh pada sepertiga akhir Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Teman-teman kauja yang tersayang, ya, bagi teman-teman yang ada pertanyaan seputar pembahasan, silahkan mengisi kolom komentar dan atau berkomentar tentang pembahasan kita kali ini. Mungkin ada sebahagian sahabat yang masih belum paham atau masih belum jelas, atau yang pernah mendengarkan pembahasan dari ustadz yang lain. Tentu saja kita penting atau perlu untuk saling berbagi ilmu, bukan? Silakan teman-teman, dengan senang hati Kauja akan membaca dan menjawab atau merespon tulisan teman-teman sekalian. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.